Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ya, selamat pagi. Ya, dan semangat pagi untuk hari ini. Ya, ini Pak Adit mencoba aplikasi baru agar pembelajaran kita semakin menarik. Ya, sekarang selamat datang di mata pelajaran kita bersama, ya, mata pelajaran seni budaya kelas 8 semester ganjil. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang musik, ya, berkaitan dengan musik, nada, irama, ya. Nah, lebih tepatnya apa itu? Ini kita akan belajar tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah di bab 3, ya. Jika kalian punya buku paket, silakan dibuka bab 3. Di situ kita akan belajar tentang gaya dan lagu daerah. Untuk yang pertama ini kita harus tahu peta konsepnya. Untuk peta konsep yang akan kita pelajari ini, ya, gaya dan bernyanyi lagu daerah. Untuk peta konsepnya adalah seperti ini. Yang pertama, kedudukan dan fungsi musik atau lagu daerah. Yang kedua, teknik dan gaya bernyanyi. Yang ketiga, latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Nah, setelah kalian mengetahui peta konsep yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas, selanjutnya kita harus tahu tentang tujuan pembelajaran. Ya, tentu kita kalau mau belajar tentu harus tahu apa sih tujuan yang akan kita capai dengan mempelajari ini. Nah, itu tadi tujuannya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke gaya dan bernyanyi lagu daerah. Nah, lagu daerah ini pada hakikatnya selalu bersifat turun temurun atau sudah ada sejak zaman dahulu kala, ya, dan bersifat itu tadi turun temurun. Kemudian fungsi lagu daerah, ya, ini masuk ke fungsi lagu daerah. Fungsinya tidak lain sebagai sarana hiburan. Ini tentu, ya, karena lagu atau musik selalu bersifat sebagai hiburan. Nah, untuk yang kedua, sebagai sarana upacara adat, ya, sebagai sarana upacara adat. Untuk yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu sebagai ritual budaya, ya. Jadi di Indonesia terutama banyak sekali lagu daerah yang digunakan sebagai media pengiring ritual budaya. Yang keempat adalah identitas sesuatu atau sebuah komunitas, ya, biasanya berupa yel-yel atau yang bersifat mencerminkan sebuah komunitas. Kemudian lagu daerah di sini ada dua. Apa itu? Yang pertama, ya, yang pertama adalah contoh lagu daerah. Di Indonesia banyak sekali lagu-lagu daerah, ya. Yang ini akan saya sebutkan beberapa saja, seperti Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Anak Kambing Saya Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali. Jika disebutkan satu-satu akan sangat menguras waktu. Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua adalah ciri-ciri dari lagu daerah. Untuk ciri-cirinya, yang pertama adalah menceritakan keadaan lingkungan atau daerah setempat, ya. Biasanya diceritakan berdasarkan sedang ada apa di daerah tersebut atau bagaimana keadaan lingkungannya menggambarkan sesuatu. Yang kedua, struktur dan melodi lagu bersifat sederhana. Yang ketiga, jarang diketahui siapa penciptanya.
Yang keempat, mengandung nilai-nilai akan kehidupan. Jadi lagu daerah sangat banyak mengandung nilai-nilai. Yang pertama, nilai yang ada biasanya nilai kehidupan. Yang kedua, adalah nilai-nilai tentang kebersamaan. Yang ketiga adalah nilai tentang keserasian atau keseimbangan lingkungan. Yang kelima merupakan identitas suatu daerah atau wilayah. Nah, ini apa yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, fungsi dari lagu daerah. Nah, fungsi yang pertama adalah pengiring upacara adat. Yang kedua, pengiring tarian adat. Yang ketiga, media bermain seperti lagu Jublak-Jublak Suweng. Yang keempat, media penerangan atau komunikasi. Jadi dulu lagu daerah dapat digunakan sebagai media untuk komunikasi, ya. Media penerangan itu komunikasi itu. Jadi kita satu sama lain saling berkomunikasi lewat lagu daerah. Nah, selanjutnya adalah teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Jadi meskipun lagu daerah kita punya tekniknya, ya, jadi ada teknik menyanyi lagu daerah. Misalnya ini masyarakat dari daerah Papua, ya, mereka mempunyai suatu alat musik khas dari sana, ya, seperti ini alat musiknya. Nah, jika masyarakat Papua ditambahkan dengan alat musik tersebut yang bernama, nah ini namanya tifa, ya, alat musik tersebut namanya tifa, maka jika kedua komponen tersebut digabungkan, maka akan menjadi sebuah harmoni musik atau lagu daerah yang sangat merdu dan enak untuk didengarkan, ya. Nah, kemudian ada apa lagi di sini? Teknik dan gaya lagu daerah. Nah, biasanya dinyanyikan secara unisono, ya. Kemarin sudah dipelajari apa itu unisono. Jika kalian ada yang ingat, bisa kalian jawab sendiri, ya. Nah, unisono itu adalah, nah, untuk mengulang bagi yang kalian yang lupa, ya, ini Bapak ulang lagi. Apa itu lagu unisono atau penyanyi unisono? Bernyanyi secara berkelompok namun terdengar seperti hanya dengan satu suara, ya, namanya unisono, pasti satu suara, ya. Jadi dia memang bernyanyi secara berkelompok, cuma nadanya tidak jauh, ya, jadi saling menyesuaikan satu sama lain antar anggota kelompok tersebut. Nah, namun seiring perkembangan zaman, lagu daerah tidak hanya dinyanyikan secara unisono saja, ya. Jadi semakin berkembangnya zaman, lagu daerah tidak hanya dinyanyikan secara unisono, namun ada modifikasi, ya. Jadi ada modifikasi, dapat dilakukan secara vokal grup, ya, atau banyak orang atau kelompok bisa, ya. Nah, meskipun vokal grup atau secara dinyanyikan secara berkelompok, namun tujuan utama tetap harus mengedepankan harmonisasi lagu, ya. Jadi jika didengarkan itu tetap enak. Nah, dalam bernyanyi berkelompok tentu banyak jenis suara, ya, di situ banyak jenis suara. Nah, di sini saya menggambarkan suara A,
ya, suara A dengan suara B ini dalam kelompok tadi ya. Nah, kedua suara ini harus diramu, harus dicampur, diformulasi menjadi satu dengan cara yang tepat agar dalam kelompok tersebut dalam menyanyikan lagu daerah tetap harmonisasi penyanyi atau vokal ya menjadi baik, meskipun dalam sebuah kelompok yang memiliki banyak jenis suara itu tetap harus diformulasi dengan baik agar harmonisasi tetap tercipta, jadi masih enak didengar ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya untuk materi pembelajaran hari ini tentang bernyanyi lagu daerah ya. Nah, dengan kalian belajar ini, kita bersama-sama mengharapkan generasi muda semakin bangga dengan Nusantara dan semakin tergugah untuk terus melestarikan lagu daerah ya. Oke, untuk kurang lebihnya Pak Adit mohon maaf jika ada yang masih bingung tentang materi hari ini, pembelajaran hari ini, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di WA Japri atau grup ya. Nah, jangan lupa ya selalu klik like, share, komen, dan tentu subscribe untuk mendukung channel ini agar saya lebih bersemangat untuk mengupload atau membuat video-video terbaru khususnya pembelajaran seni budaya ya. Mungkin nanti ada tutorial-tutorial juga yang akan saya selipkan di sana. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.